Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Aman ya? Terdengar Ibu. Terdengar, Bu. Oke, jelas nggak? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu Ujang. Oke, terima kasih atas responnya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Setidaknya semoga masih semangat gitu ya, masih waras gitu ya terkait dengan kesehatan mentalnya. Apalagi kalian udah memasuki 7 pertemuan di semester ini ya. Besok kita akan memasuki sesi UTS gitu ya. Mungkin kalau waktu SMA itu kan UTS-nya bareng-bareng gitu ya. Kalau teman-teman waktu kalian masih SMA, saya yakin UTS-nya juga dilakukan bareng-bareng gitu ya di satu kelas gitu. Nah, kalau sekarang UTS itu karena kita sudah masuk di dunia perkuliahan, tentu saja UTS-nya akan berbeda gitu ya dengan yang ada di SMA gitu. Mungkin UTS-nya bisa tergantung sama dosennya gitu ya. UTS kalau di sekolahan itu kan UTS-nya memang ditentukan oleh pihak sekolah gitu ya. Secara perlaksanaan dilakukan bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 3 melaksanakan di hari yang sama, jadwalnya sama gitu ya. Tapi kalau untuk kuliah tergantung sama dosennya. Kayak misalnya saya nih teman-teman, eh, beberapa kali saya melakukan UTS di mata kuliah psikologi, khususnya misalnya psikologi komunikasi nih. Saya bikin UTS-nya tuh by project gitu. Ada juga yang mengerjakan soal, ada juga yang em, diminta untuk turun lapangan, bikin laporan. Nah, itu jadi kalian harus memang sudah mulai adaptasi gitu. Saya yakin di awal-awal sih memang pastinya apa ya kaget gitu ya teman-teman kayak loh rasanya kuliah tuh kayak gini ya gitu. Nah, mungkin ada yang semangat gitu ya, mungkin memasuki babak baru, memasuki suasana baru, beda banget sama waktu zaman SMA. Kalian excited gitu ya, ngerasa seneng banget gitu, karena bisa bebas gitu ya, mungkin nggak perlu pakai seragam, nggak perlu pakai apa masuk pun bisa. Mungkin kalau kalian menyesuaikan kadang kalau misal di kelas pagi nih jam setengah 9 telat, kalian masuknya jam 10 gitu ya. Nah, itu bisa kalian mulai adaptasi gitu ya dari sekarang. Nah, mungkin kita coba cek dulu, boleh teman-teman memberikan reaksi atau apa namanya jawaban di kolom chat aja, nggak perlu on mic, karena nanti on mic, sesi on mic akan ada sesi sendiri, saya akan menjelaskan beberapa hal, nanti silakan teman-teman ngasih jawaban gimana perasaannya atau apa yang dirasakan selama 7 pertemuan ini, satu kata aja gitu. Boleh di kolom chat silahkan rame-rame menjawab, misalnya semangat gitu atau seneng gitu. Boleh silahkan teman-teman di kolom chatnya. Saya dulu deh, pusing gitu. Mana nih? Nah, Dadir Dor, seneng, mantep, seru. Ada lagi, siapa nih yang belum? Devani mungkin, belum, ayo. Devani, Sofi, Dea. Dea sudah Dea. Asik, mantap, semangat. Denny, oke. Kucing, oke. Furkon, Iman mungkin ya namanya panggilannya. Iman. Udah belum Iman tadi? Zildan, Rizka, belum, ayo. Excited. Oke. Iya, jadi memang rasanya kayak campur aduk ya, teman-teman. Kadang ada pusingnya, ada senangnya, ada kayak penasaran nanti semakin naik semester semakin apa yang dipelajari itu kayak gimana gitu ya. Itu hal yang wajar, teman-teman. Bagi kalian mungkin mahasiswa yang apalagi yang mungkin kalau yang udah kerja kayaknya udah biasa ya mengikuti ritme di universitas, mungkin bedanya hanya ketika kalian apa namanya bekerja kalian memang harus mengikuti standar perusahaan, tapi bagi teman-teman yang baru gitu ya, baru banget baru lulus kemarin gitu ya dari SMA, kayaknya bakal ngerasa cukup nano-nano gitu ya. Kalian tahu permen nano-nano yang manis asem asin rame rasanya. Nah, itu kayaknya suasana hati kalian sekarang gitu ya. Oke, sebenarnya kalau untuk perwalian UTS itu tidak banyak yang kita bahas gitu ya, teman-teman. Mungkin kita lebih banyak
lihat gitu ya bagaimana progres kalian di setengah semester ini gitu karena kalian besok akan menghadapi UTS ujian. Nggak usah banyak khawatir kalau menurut saya sebagai perspektif seorang dosen, saya sendiri sangat menghargai orang-orang yang memang berkenan atau mau berusaha gitu dulu. Berusaha. Kalau saya memang melihat dari prosesnya ya teman-teman, bukan dari hasilnya. Jadi memang saya melihat bahwa kalau teman-teman ngerasa bahwa oh takut nanti nilainya jelek, jangan dipikir kayak gitu dulu. Yang penting kalian sudah memberikan terbaik, berusaha sebaik mungkin menurut versi kalian dengan berbagai kesibukan kalian masing-masing. Kalau saya sebagai perspektif seorang dosen, saya pasti melihat prosesnya dan saya yakin akan banyak dosen-dosen juga yang demikian gitu ya. Tapi teman-teman juga jangan mengentengkan gitu ya. Tentu prosesnya juga penting, tapi hasil juga penting bagi karena kan nanti hasilnya juga akan menentukan, namanya juga menentukan IPK ya, indeks apa prestasi kumulatif gitu ya. Pasti hasilnya juga menentukan di luar proses gitu. Yang penting selalu ikuti apa arahan dari dosen pengampu gitu ya teman-teman. Kalau ada masalah atau ada pertanyaan terkait mata kuliah tertentu, teman-teman bisa nih langsung tanya ke dosen pengampunya gitu. Nah, nanti kalau misal sama dosen pengampunya udah buntu gitu ya, udah nggak tahu nih mau ngapain lagi, baru tanya ke saya. Nanti saya akan menjadi jembatan untuk teman-teman dengan dosen pengampu mata kuliah. Kemudian terkait dengan administrasi, teman-teman perlu memang harus menyelesaikan administrasi pembayaran ya. Jangan lupa setiap awal bulan selalu diingat gitu ya kalau bisa di alarm gitu ya jangan sampai terlambat karena itu akan berpengaruh pada akses BOC kalian gitu kalau kalian nggak bayar ya otomatis nggak bisa akses BOC-nya otomatis ngaruh kepada presensi atau absen kehadiran kalian gitu ya mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengamati beberapa yang terkait masalah absen gitu karena belum bayar gitu biasanya. Nah, kalau masalah absennya terganggu kan otomatis nanti nilai kalian juga terganggu gitu. Terus biasanya kalau beberapa dosen itu memberikan tugas ataupun informasinya ataupun ujian-ujiannya kuis itu lewat BOC gitu. Kalau memang belum bayar ya pastinya akan ngaruh gitu ya untuk akses BOC-nya itu tadi. Jadi kemudian terkait dengan misal kalian membutuhkan surat, membutuhkan apa namanya kayak berkas-berkas administrasi ya misalnya mau kayak kemarin ada kalau nggak salah Denny ya atau siapa saya lupa mau daftar ke Karawang Cerdas ya beasiswa Karawang Cerdas nah mungkin itu bisa didiskusikan kalau minta butuh surat administrasi bisa langsung ke TU Pak Jawir atau Pak Yogi gitu ya jadi langsung ke TU aja bisa langsung minta nggak apa-apa. Nah, itu pasti akan dimudahkan. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan mungkin hasil terkait dengan review KHS, KRS nanti bisa ke saya gitu. Terus apalagi ya? Paling untuk UTS sih itu ya. Nanti bisa kalau ada pertanyaan apapun teman-teman ditanyakan ke grup ya gitu. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah takut karena biar teman-teman yang nggak berani tanya tuh juga dapat informasi gitu. Karena kalian bisa keren nih mengawali pertanyaan berarti kalian punya inisiatif yang baik gitu. Dan mahasiswa itu memang perlu inisiatifnya gitu ya. Karena kita akan ketika di perkuliahan itu memang terkadang kita perlu kerja sendiri-sendiri gitu ya. Individualis itu kadang ada gitu. Tapi memberikan support kepada sesama itu juga penting karena kita kan sesama manusia ya teman-teman. Jadi memang harus saling memberikan support gitu. Um, Apalagi ya terkait dengan UTS, mungkin kita buka sesi tanya jawab di 15 menit ini. Mungkin ada yang mau tanya teman-teman, biar yang lain juga bisa mendapatkan informasi. Karena kan tadi sesinya sebenarnya setengah 8 ya, jadi saya mohon maaf karena tadi terjebak macet gitu ya. Oke, ada yang mau tanya? Atau ada yang mau curhat nih? Boleh kalau ada yang mau curhat. Tapi kalau curhat di umum gini jangan yang sensitif ya. Jangan yang privasi banget gitu. Mungkin secara umum perkuliahannya gimana gitu. Atau mungkin mau menanggapi lewat kolom chat nggak apa-apa, nggak harus on mic.
Suara saya terdengar kan ya? Oke, ada yang bertanya. Aman kan suara saya terdengar kan? Saya khawatirnya nggak terdengar soalnya saya pakai apa headset. Kasih info apa reaction dan respon teman-teman terdengar apa enggak? Bu. Oke. Terdengar Ibu. Nah, oke. Kirain nggak ada. Oke, oke, oke. Jadi Denny izin bertanya untuk buku perwalian saya belum sempat dikumpulkan. Oh, silakan. Kalau buku perwalian silakan dikumpulkan di meja saya, teman-teman. Nanti kalau ada yang butuh, misal mau diambil, silakan diambil ya. Kebetulan, tapi kalau mau ngambil bilang ke saya dulu karena saya taruh di lemari gitu ya, di lemari administrasi. Nanti bisa bilang ke saya kalau mau ambil buku perwalian, KHS, KRS bisa bilang ke saya yang sudah ditandatangani silahkan. Em, Pokoknya terkait dengan pengumpulan atau apapun itu nanti bisa dikumpulkan di meja saya ya. Kalian tahu kan meja saya di mana? Di ruang dosen. Kalau kalian masuk itu kalian bisa langsung lurus antara meja saya sama Pak Arul gitu. Nah, nanti ada namanya. Pokok ada yang kaca cermin warna pink itu meja saya gitu ya. Nanti bisa dikumpulkan di situ. Jadi kalau misal mau ambil bisa konfirmasi ke saya dulu nanti saya infokan kalau sudah saya taruh di meja saya dan bisa diambil di meja saya gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan terkait UTS? Aman ya kalian? Jangan sampai nanti ada laporan dari dosen pengampu kalau mata anaknya Bu Nanda ini belum ikut UTS ini gitu. Nanti diinformasikan ya teman-teman kalau misal ada kendala langsung bilang ke dosen pengampunya. Dosen pengampu itu yang ngajar kalian waktu mata kuliah. Kalau saya tuh mendampingi kalian gitu. Jadi sebagai uh, jembatan juga kalau misal kalian ada masalah gitu komunikasinya kurang baik dengan dosen pengampunya bisa minta dijembatani oleh saya gitu tapi saya yakin teman-teman sudah dewasa sudah mulai transisi dari masa remaja ke dewasa awal gitu ya kalau katanya siapa Erikson gitu ya jadi saya yakin teman-teman juga pasti sudah mulai belajar, sudah mulai adaptasi. Ada salah nggak apa-apa, yang penting kalian mau belajar, mau adaptasi gitu. Gitu ya. Ini tadi sudah saya screenshot teman-teman untuk bukti karena nanti akan saya jadikan absen. Mungkin untuk teman-teman nanti yang belum bisa menyimak, mungkin saat ini ada tapi masih ada yang kerja, bisa nanti saya kirimkan apa tuh recordingnya ya teman-teman nanti akan saya unggah ke YouTube saya untuk bisa kalian setel ulang gitu. Absen absen mata kuliah ini maksudnya ya Denny. Kalau lupa biasanya saya konfirmasi sih, saya minta mahasiswa untuk konfirmasi ke dosennya yang bersangkutan ya, misal mata kuliah apa nih, psikologi sosial nih, misal kalian lupa, kalian bisa langsung konfirmasi ke dosennya, Ibu kemarin saya ikut mata kuliah ini di tanggal sekian, tapi saya lupa absen. Nah, tapi jangan berharap untuk di ACC ya, karena dosen juga pasti akan meminta kalian untuk memberikan bukti apa nih buktinya kamu kuliah waktu itu ikut ikut kuliah dan lupa absen gitu. Kalau misalnya dosennya baik akan diabsenkan. Tapi kalau misalnya dosennya mungkin ya udah kan kesalahan kamu sendiri gitu ya. Kesalahan kamu nggak lupa karena lupa presensi ya bukan tanggung jawab saya dong. Nah ya harus dimaklumi karena memang kita yang salah gitu bukan dosennya gitu. Kalau manual bisa diabsenkan yaitu tadi dari dosennya. Jadi dosennya yang ngeklikin gitu. Silakan koordinasi atau konfirmasi, komunikasikan, sampaikan ke dosennya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan?
Oke, kalau sudah cukup mungkin sudah bisa saya akhiri ya. Saya yakin teman-teman sudah sangat luar biasa dalam menghadapi 7 pertemuan ini di awal gitu ya. Nanti jika ada pertanyaan terkait perkuliahan yang mungkin belum kalian bisa dapatkan informasinya, bisa tanyakan ke saya gitu. Tapi saya harapkan teman-teman usaha dulu ya, cari informasinya dulu. Jadi mungkin nanti langsung konfirmasi atau tanya di grup ya, karena saya akan lebih banyak merespon ketika kalian ngechat di grup gitu. Kalau personal, sejujurnya saya agak kurang respon karena biasanya tertumpuk dengan chat-chat yang lain. Kalau di grup itu kan kelihatan ya teman-teman kalau belum chat belum dijawab. Jadi silakan teman-teman langsung chat di grup, langsung konfirmasinya di grup, nanti saya bisa langsung merespon kalian. Itu oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita nggak terlalu banyak mungkin ya. Amin. Semoga lancar. Harus lancar ya teman-teman karena saya yakin doa dari Bapak Ibu juga apa namanya sangat sekarang ini menyertai kalian. Saya tunggu. Pokoknya saya akan menunggu kalian nanti wisuda gitu karena kalian kan anak wali pertama saya ya. Jadi nanti saya akan lebih sangat-sangat bangga bisa mendampingi kalian sampai wisuda gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman, jaga kesehatan selalu. Semoga selalu sehat fisik dan juga sehat mental ya karena kalian mahasiswa psikologi gitu. Jadi bagaimana upayanya kalian untuk bisa tetap sehat mental di tengah-tengah gedebuk mungkin ya atau dadedornya yang saat ini. Itu oke, ini saya izin foto. Ada yang mungkin mau on cam untuk foto, tapi saya nggak on cam ya. Saya on camnya diwakilin aja. Oke. Ada yang mau foto mungkin kita bisa foto dulu. Ada yang mau on cam silahkan. Oke, kalau nggak ada saya foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.